Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita hendaknya selalu mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita hadir seperti di majlis yang seperti ini adalah dalam rangka menginginkan keselamatan dunia akhirat. Kita ingin selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin selamat dari api neraka. Kita ingin dan mengharapkan surga. Kita ingin masuk ke dalam surga. Kita ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya kelak, yang tidak ada akhirnya. Oleh karena itu kita belajar. Kita hadir di majelis-majelis ilmu. Kita belajar di pagi, siang, sore dan malam hari. Oleh karenanya kita baca Al-Quran. Oleh karenanya kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi, oleh karenanya kita mempelajari tauhid, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengharapkan surga, dan tidaklah mungkin seseorang mengetahui jalan yang menyampaikan dia kepada surga kecuali jalan ilmu. Oleh karenanya kita belajar. Oleh karenanya kita mengorbankan waktu kita untuk belajar. Oleh karenanya kita mengorbankan apa yang kita miliki. Mungkin harta kita, apa yang kita miliki,
Karenanya kita belajar. Karena kelak ketika di akhirat, walaupun seseorang ingin menebus dirinya dengan dunia dan seisinya, maka tidak ada lagi manfaatnya. Ketika kelak di akhirat seseorang ingin menebus dirinya, bahkan mungkin dengan anak-anaknya dan orang-orang yang dia cintai, tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, pada waktu sekarang ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita di dunia ini. Marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan darinya untuk kemudian berada di atas jalan yang benar dalam ilmu dan amal, dalam dakwah dan kesabaran. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita panjatkan dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Hendaknya kita pahami permohonan ini, dan jalan yang lurus adalah merupakan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada pelajaran dan kajian kita, yaitu kajian atau pelajaran ta'lim kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdissalam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 728 Hijriah, di mana kita sudah 2 pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, telah mulai membahas kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Dan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita mempelajari kitab ini, yang mengajarkan kepada kita akidah yang benar. Akidah yang benar ini adalah karunia yang sangat besar, di mana banyak orang yang juga kemudian belajar tapi berada di atas akidah yang menyimpang. Oleh karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merawat nikmat ini, menjaga nikmat ini. Dan kita pada pertemuan yang lalu, pelajaran yang lalu, menjelaskan muqaddimah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan penjelasan daripada muqaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya, sebagai bentuk pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalimat yang terbesar di alam semesta ini. Inilah kalimat yang teragung di alam semesta ini. Inilah kalimat yang karenanya diciptakan langit dan bumi. Inilah kalimat yang karenanya diciptakan surga dan neraka. Inilah kalimat yang memisahkan antara Islam dan kekufuran.
iman dan kemunafikan. Inilah kalimat yang karenanya diutus para rasul. Inilah kalimat yang karenanya diturunkan kitab-kitab. Inilah kalimat yang karenanya berat dan ringan timbangan kelak di akhirat. Inilah kalimat yang karenanya seseorang masuk neraka atau masuk ke dalam surga. Jika dia meninggalkannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka, dan jika dia berada di atasnya, maka dia masuk ke dalam surga. Inilah kalimat karenanya kita diciptakan. Maka inilah kalimat yang paling wajib untuk dipelajari. Inilah kalimat yang paling wajib untuk dipahami. Inilah ilmu yang terbesar. Inilah persaksian yang terbesar. Terbesar adalah kalimat la ilaha illallah. Inna subhanahu wa ta'ala alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala wa khairun amala al-baqiyatus salihat, amal-amal salih adalah kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Inilah kalimat yang lebih berat daripada langit dan bumi, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Oleh karena itu hendaknya seorang berada di atasnya, mempelajari kandungan maknanya, memahami maknanya, dan terus mempelajarinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah umat yang terbaik ini, yaitu dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum, yang berjihad dengan mengorbankan segala apa yang mereka miliki. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengajarkan mereka kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini. Tetap mengingatkan mereka tentang kalimat la ilaha illallah ini. Kalimat yang harus terus terjaga. Inilah kalimat yang ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada keturunannya. Inilah kalimat yang terbesar yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Inilah kalimat yang terbaik yang seseorang hidup di atasnya. Dan inilah kalimat yang terbaik seseorang meninggal di atasnya. Dan inilah kalimat yang terbaik seseorang bangkit dengannya, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Tidak ada yang lebih berharga yang kita miliki melebihi daripada kalimat ini. Tidak ada yang lebih berharga yang kita miliki untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kalimat ini. Tidak ada yang lebih berharga yang kita miliki untuk selamat melebihi daripada membawa kalimat ini. Inilah kalimat yang menjadi kunci surga. Inilah kalimat tauhid, kalimatut tauhid, yang lebih berharga daripada alam semesta ini, yang lebih berat daripada alam semesta ini. Kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu sepantasnya lah bagi setiap muslim untuk berada di atasnya. Dan bagaimana mungkin dia berada di atasnya kalau dia tidak mempelajarinya? Bagaimana mungkin seseorang beramal dengannya kalau dia tidak mengetahui kandungan maknanya? Bagaimana seseorang memperjuangkannya kalau dia tidak mengetahui maknanya? Oleh karena itu hendaknya seseorang terus mempelajarinya tanpa putus-putusnya, tanpa jenuh-jenuhnya, tanpa bosan-bosannya. Hendaknya seseorang terus mempelajari daripada kalimat la ilaha illallah. Dan jangan sekali-kali kemudian ada anggapan bahwasanya kalimat la ilaha illallah sudah cukup, tidak perlu kita pelajari. Jangan ada anggapan seperti ini sedikit pun juga. Sesungguhnya kalimat ini adalah kalimat
yang paling berharga yang kita miliki, yang hendaknya kita jaga dengan terus mempelajarinya. Jangan sampai seorang muslim tidak mengerti kalimat ini, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat taqwa, kalimat ketakwaan, kalimat keimanan adalah la ilaha illallah. Dia merupakan dasar dan yang lainnya adalah cabang. Dia adalah merupakan dasar agama. Dia adalah merupakan pondasi agama. Dia merupakan dasar agama, dan yang lainnya dibangun di atasnya. Jika kuat kalimat ini pada hati seseorang, maka kuat pula amalnya insyaallah. Oleh karena itu, seseorang hendaknya memperhatikan kalimat ini, mempelajarinya, memahaminya, memahami makna kandungannya, rukunnya, syarat-syaratnya, hasilnya, kewajiban-kewajibannya, hal-hal yang membatalkannya. Dan kita telah mempelajari kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita telah menyelesaikan kitab Tauhid yang merupakan rincian-rincian, penjelasan-penjelasan daripada kalimat tauhid ini, itu kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia, yang memiliki keutamaan yang lebih besar daripada kalimat la ilaha illallah ini. Oleh karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan sesuatu, maka dikatakan kepadanya qul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan kullu ibadika yaquluna hadza, semua orang mengatakan ini la ilaha illallah, maksudnya orang-orang Islam, orang-orang beriman. Maka dikatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab' wa ma fihin wal aradina as-sab' wa ma fihin fi kiffa wa la ilaha illallah fi kiffa malat bihinna la ilaha illallah. Seandainya langit, 7 lapis langit dan apa yang ada di dalamnya, dan bumi, 7 lapis bumi dan apa yang ada di dalamnya, diletakkan di satu timbangan, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka akan tetap lebih berat kalimat la ilaha illallah. Akan tetap lebih berat kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, kita hendaknya terus mempelajari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam muqaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan di antara muqaddimahnya, yaitu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi, syahadah. Apa yang dimaksud dengan syahadah? Yang digandengkan dengan kalimat la ilaha illallah. Apa arti syahadah? Apa arti syahadah? Syahadah dijelaskan oleh sebagian ulama ahli bahasa memiliki 3 makna. Yang pertama adalah al-hudur, hadir, hadirnya seseorang. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin, keyakinan, dan yang ketiga adalah al-i'lam, yaitu menyampaikan. Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala mengatakan bahwasanya kalimat syahadah mengandung 2 hal, mengandung keyakinan hati dan ucapan dengan lisan. Iqrarun bil qalb wa nutqun bil lisan. Keyakinan hati dan diucapkan dengan lisan, itulah syahadah. Seseorang yang berada di atas keyakinan tapi dia tidak mengucapkannya, dia meyakini makna la ilaha illallah, dia meyakini makna la ilaha illallah, dia yakin dengan la ilaha illallah, dia yakin dengan makna la ilaha illallah, dia tahu dengan makna la ilaha illallah, tapi dia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka keyakinannya itu tidak ada manfaatnya.
Bahkan jika dia meninggal di atas keyakinan tersebut, walaupun dia tidak mengucapkannya, maka para ulama seperti dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah sepakat atas kekufurannya. Jika dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia meyakininya, maka tidak akan bermanfaat baginya. Oleh karena itu syahadah mengandung dua ini. Kalimat syahadah mengandung dua, keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang mengucapkan dengan lisannya tapi tidak meyakini dengan hatinya, maka tidak akan bermanfaat baginya. Tidak akan bermanfaat baginya apa yang dia ucapkan. Tidak akan menolong baginya. Oleh karena itu kalimat la asyhadu atau syahadah, maka ini mengandung dua, keyakinan yang dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Asyhadu. Oleh karena itu kalimat asyhadu atau syahadah bergandengan dengan kalimat la ilaha illallah. Syahadatu alla ilaha illallah. Kenapa dikatakan syahadatu alla ilaha illallah? Supaya seseorang memahami bahwasanya kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar diucapkan, bukanlah sekedar ucapan semata, tapi kalimat syahadatu la ilaha illallah, kalimat syahadatu alla ilaha illallah itu mengandung keyakinan dan juga mengandung ucapan. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan lebih rinci daripada syarat-syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah secara garis besar kita jelaskan secara singkat rukunnya, maknanya, kewajibannya, syarat-syaratnya dan pembatalnya. Kita akan jelaskan secara singkat ya daripada kelima hal ini, daripada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya apa? Ini yang pertama. Kalimat la ilaha illallah maknanya apa? Kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Berkaitan dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemurnian ibadah kepada Allah dan peniadaan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala bahwasanya setidak-tidaknya ada dua sebabnya. Yang pertama, karena yang menjadi perbedaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin dalam hal ibadah ini. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada orang-orang musyrikin pada saat itu, katakan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Mengajak kepada mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meniadakan ibadah-ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi inti perbedaan. Bukan yang menjadi perbedaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrikin adanya Allah, bukan itu. Bukan yang menjadi perbedaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin dalam hal kekuasaan Allah, dalam hal penciptaan Allah. Tidak. Orang-orang musyrikin sebagian dijelaskan dalam beberapa ayat, kalau ditanya siapa yang menciptakan, mereka mengatakan Allah. Kalau ditanya siapa yang memberikan rezeki, mereka mengatakan Allah. Siapa yang mengatur alam semesta, mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka akan mengatakan Allah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrikin. Tetapi apa yang menjadi perbedaan? Risalah yang dibawa, dakwah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam hal ibadah, di mana mereka meyakini itu semua, tapi mereka
kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga. Mereka beribadah dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga. Demikianlah yang mereka lakukan. Inilah yang menjadi perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak untuk memurnikan tauhid, ibadah hanya kepada Allah, dan meniadakan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Kenapa makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah? Tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam beberapa ayat diterangkan bahwasanya sesembahan yang benar hanya Allah, dan sesembahan yang selain Allah adalah batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Bahwasanya Allah lah satu-satunya yang benar untuk disembah, untuk diibadahi. Adapun apa yang didoakan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan kebatilan. Inilah dua hal kenapa kita katakan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Dengan hal ini maka kita memahami bahwasanya orang yang mengatakan makna la ilaha illallah, orang yang mengatakan makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah atau la rabba illallah, orang yang mengatakan bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada pencipta selain Allah. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ini adalah makna-makna yang salah. Bukan itu makna la ilaha illallah. Benar Allah yang mengatur alam semesta ini, benar Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan, benar itu semua. Akan tetapi bukan itulah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang mengatakan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la qadira 'alal ikhtira' illallah. Bahwasanya tidak ada yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru kecuali Allah. Maka ini adalah makna yang salah daripada makna la ilaha illallah. Bukan itu maknanya la ilaha illallah. Tetapi makna la ilaha illallah adalah ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Kemudian yang kedua, rukunnya. Rukun la ilaha illallah. Apa rukun la ilaha illallah? Ini kalimat yang terbesar, kalimat yang teragung. Kalian hendaknya hafal ini. Hafal apa yang dijelaskan ini. Karena ini adalah kalimat yang paling baik yang kalian miliki. Inilah kalimat yang paling berharga di alam semesta ini. Inilah kalimat yang karenanya seseorang selamat masuk ke dalam surga, itu kalimat la ilaha illallah. Oleh karena hendaknya seseorang mempelajari dengan baik. Rukun la ilaha illallah adalah dua rukunnya, an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. La ilaha ini peniadaan. La ilaha, tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar. Ini peniadaan sesembahan selain Allah. Illallah, kecuali Allah. Ini adalah penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kalimat la ilaha illallah ini tegak kecuali dengan seorang berada di atasnya ini, meniadakan dan menetapkan. Apa yang harus ditiadakan? Apa-apa yang membatalkan daripada kalimat la ilaha illallah ini harus dipelajari. Apa-apa yang harus ditiadakan, yang meniadakan daripada
hakikat kalimat la ilaha illallah. Di antaranya yang terbesar adalah syirik. Kesyirikan. Inilah hal yang tidak akan ketemu dengan tauhid. Tidak akan ketemu dengan kalimat tauhid. La ilaha, tidak ada sesembahan yang benar. Sini adalah meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dosa yang terbesar adalah syirik. Dosa yang paling harus dijauhi adalah syirik. Hal yang terbesar membatalkan kalimat la ilaha illallah adalah syirik. Oleh karena itu seorang harus memahami hal ini dengan baik dan mempelajari jalan-jalan hal-hal apa yang bisa menjadikan seseorang jatuh pada kesyirikan. Dan rincian-rinciannya ini telah kita pelajari dalam Kitabut Tauhid, yang telah kita pelajari dalam Kitabut Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ini rukunnya, 2 rukun, yaitu peniadaan dan penetapan. Kemudian kewajiban daripada kalimat la ilaha illallah. Apa kewajiban daripada kalimat la ilaha illallah? Dijelaskan oleh para ulama, kewajiban dari kalimat la ilaha illallah adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang haram. Melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang haram. Inilah kewajiban dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena seorang hendaknya belajar apa-apa yang wajib dan apa-apa yang haram. Apa-apa yang wajib untuk dilaksanakan dan apa-apa yang haram untuk ditinggalkan. Kemudian syarat la ilaha illallah. Syarat la jelaskan para ulama ada 7. Syarat la ilaha illallah ada 7. Ya, ini perlu dihafal. Ya, terutama bagi para penuntut ilmu hendaknya hafalkan ini. Bagi para santri pesantren hendaknya menghafalkan ini. Itu 7 syarat la ilaha illallah. Di mana kalimat la ilaha illallah adalah kunci dan syarat la ilaha illallah adalah giginya kunci. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya benar bahwasanya kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi kunci yang namanya kunci tidak akan bisa membuka pintu kecuali ada giginya. Jika seseorang membawa kunci, dia punya kunci tapi kuncinya tidak ada giginya, maka dia tidak akan bisa membuka pintu. Dan syurut la ilaha illallah ini adalah merupakan giginya, diibaratkan seperti giginya kunci. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah kunci surga, maka seorang hendaknya berada di atas syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat yang pertama adalah ilmu. Atau kita langsung bacakan bait ya yang menjelaskan dan mengumpulkan syarat-syarat ini. Al-ilmu wal yaqinu wal qabul. Al-ilmu wal yaqinu wal qabul. Wal inqiyadu fadri ma aqulu. Wal inqiyadu fadri ma aqulu. Wal sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu. Waffaqakallahu lima ahabbahu. Ya, kita ikutin, saya baca, ikut bersama-sama. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Wal inqiyadu fadri ma aqulu. والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Ya, satu kali lagi baru kita terjemahkan. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Wal inqiyadu fadri ma aqulu. والصدق والإخلاص والمحبة
Waffaqakallahu lima ahabbah. Di al-ilm, yang syarat yang pertama adalah ilmu. Artinya seseorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus pahami apa makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin, yakin. Jika seseorang ragu dengan kalimat la ilaha illallah, maka itu tidak bermanfaat baginya. Harus dia yakin. Kemudian yang ketiga al-qabul, menerima kandungan daripada kalimat la ilaha illallah. Yang keempat adalah al-inqiyad, tunduk, ikut. Bukan hanya sekedar menerima, tapi hendaknya ikut, tunduk, terikat dengannya. Ini yang keempat, yaitu terikat, tunduk dengannya. Fadri ma aqulu, fadri itu maksudnya ketahuilah apa yang saya ucapkan. Fadri dari kata-kata dara yadri, mengetahui. Fadri, ketahuilah, ma aqulu, apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kelima wasidqu, jujur dalam perkataan kalimat la ilaha illallah. Jangan mengatakan kalimat la ilaha illallah tapi hatinya mendustakannya, seperti orang-orang munafikin. Wal ikhlas, dan ikhlas dalam pengucapan kalimat la ilaha illallah. Wal mahabbah, dan cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Waffaqakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu lima ahabbah, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nanti di akhir pelajaran insyaallah kita akan tanya beberapa santri yang hafal daripada bait syurut la ilaha illallah. Adapun pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah, pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah, maka dijelaskan oleh para ulama kaitannya dalam hukum murtadnya seseorang dari Islam, ya, yaitu buku-buku yang membahas tentang kemurtadan seseorang dari Islam, maka itu membatalkan kalimat la ilaha illallah. Dan pembatal kalimat la ilaha illallah yang terbesar dan terbanyak ada 10. Pembatal keislaman yang terbesar dan terbanyak sebenarnya jelas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ada 10. Siapa yang bisa sebutkan secara singkat saja? Ya, satu-satu. Tidak usah semuanya. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua, siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, yang kemudian dia berdoa kepada perantara tersebut dan melakukan pendekatan diri kepada perantara tersebut dengan ibadah. Yang ketiga, ragu terhadap kekafiran, ya. Yang artinya ragu bahwasanya ini sebagai kekafiran, dia ragukan. Padahal jelas-jelas itu adalah merupakan kekufuran atau kesyirikan atau orang kafir. Ya, dia ragu. Yang keempat, ikra. Siapa yang meyakini bahwasanya petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad SAW itu lebih baik dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dia yakini bahwasanya ajaran selain ajaran Rasulullah SAW lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka ini juga adalah merupakan pembatal kalimat la ilaha illallah, pembatal keislaman. Yang kelima, siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, benci terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ini juga membatalkan keislaman. Yang keenam,
siapa yang mengejek daripada apa yang dibawa, mengejek agama, mengejek Rasul, mengejek agama ini, sesuatu dari agama ini diejek karena itu merupakan ajaran agama, karena itu merupakan ajaran Rasul, karena itu merupakan wahyu, kan hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ejek, maka ini juga membatalkan keislaman. Yang berikutnya, sihir yang mengandung kesyirikan juga ini membatalkan daripada keislaman. Yang berikutnya, cinta kepada orang musyrikin, cinta kepada orang kafir karena kesyirikannya, karena kekafirannya. Dia cinta kepada orang musyrik karena dia syirik. Dia cinta sama orang kafir karena dia kafir. Maka ini juga membatalkan daripada keislaman. Yang ke-10 yaitu berpaling dari agama Allah, sama sekali tidak mempelajarinya, sama sekali tidak mengamalkannya, berpaling dari tauhid, berpaling dari tauhid. Maka ini juga membatalkan daripada keislaman seseorang. Inilah daripada pembatal-pembatal di antara yang 10 pembatal yang terbanyak, yang paling berbahaya, yang bisa membatalkan daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian keutamaan kalimat la ilaha illallah, tentunya keutamaannya sangat banyak sekali. Dan kita dalam kitab Tauhid ada bab khusus yang menerangkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Dan kita sudah jelaskan tadi di awal pelajaran kita tentang kalimat la ilaha illallah. Yang ingin saya jelaskan sedikit di sini, kesalahan seseorang yang kemudian mencukupkan dirinya dengan kalimat Allah, mencukupkan dirinya dengan kalimat Allah. Maka ini kalimat Allah tanpa kalimat la ilaha illallah, maka tidak mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau ada orang berzikir, ada orang yang berzikir mengucapkan Allah, 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 walaupun dia berzikir sepanjang hidupnya dengan Allah, 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 Allah tanpa henti, maka tidak mendapatkan pahala. Bahkan seandainya ada orang kafir mengucapkan Allah, Allah sepanjang hidupnya sampai dia meninggal, maka tidak dikatakan muslim. Tidak dikatakan muslim. Harus seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Adapun ucapan seseorang mengucapkan Allah semata, mengucapkan Allah, maka tidak ada kaitannya dengan, dalam hal tersebut tidak ada kaitannya dengan keimanan dan kekufuran. Tapi kalimat la ilaha illallah inilah kalimat tauhid. Dan kita adapun keutamanya sudah kita jelaskan tadi di awal pelajaran kita. Adapun hasilnya daripada kalimat la ilaha illallah, hasil daripada kalimat la ilaha illallah adalah kebahagiaan dunia akhirat. Hasil daripada kalimat la ilaha illallah adalah kebahagiaan dunia akhirat. Dan terakhir sebelum kita tutup pelajaran kita, bahwasanya kalimat la ilaha illallah mengandung 3 bentuk tauhid. Tauhidul uluhiyah, mengandung juga tauhidul rububiyah, dan mengandung juga tauhidul asma wa sifat. Kenapa dia mengandung kalimat la ilaha illallah, mengandung tauhidul uluhiyah? Karena memang dalam kalimat la ilaha illallah, sebagaimana kita jelaskan tadi dalam rukun la ilaha illallah, meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian kenapa dikatakan mengandung tauhidul rububiyah? Karena tidak pantas untuk disembah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha perkasa. Oleh karena itu kita beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa juga dikatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah mengandung tauhidul asma was sifat? Karena sesuatu yang tidak ada nama dan sifatnya, sesuatu yang tidak, jika ada sesuatu tapi tidak ada nama dan sifatnya, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Oleh karena Allah Ta'ala nama dan sifat-sifat
dan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena dikatakan oleh para ulama, al-mu'attilu ya'budu sunaman wal mu'attil wal musyabbih al mu'attilu ya'budu adaman wal musyabbihu ya'budu sunaman wal mu'attilu ya'budu Allah azza wa jalla. Bahwasanya orang yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Dan orang yang menyembah seseorang yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, seseorang yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Dan seseorang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia menyembah berhala. Adapun orang yang bertauhid, yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, secara singkat kita jelaskan, semoga bermanfaat dan terus menerus kita butuh untuk mempelajari dan terus mengkaji daripada kalimat la ilaha illallah. Mungkin ada yang hafal tadi? Satu orang saja yang hafal tadi bait daripada syurut la ilaha illallah. Kita baca lagi sama-sama satu kali. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Wal inqiyadu fadri ma aqulu. Wal inqiyadu fadri ma aqulu. Was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah. Was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah. وفقك الله لما أحبه. Hafalkan ini supaya kalian mudah untuk menghafalkan syurut, syarat-syarat la ilaha illallah. Mungkin demikian pelajaran kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.